Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Lur, berjumpa lagi dengan Bengkel A7 Channel tentang tutorial ataupun berbagi informasi tentang otomotif ya Lur. Nah Lur, kesempatan kali ini kita kedatangan lagi seperti biasa, ada Suzuki Futura ya Lur. Dengan keluhan customernya itu disc brake pad atau kampas rem bagian depan itu selalu habis atau cepat habis dibanding yang sebelah kiri ya Lur. Dan ternyata setelah diperiksa itu pada seher remnya jadi macet Lur, jadi suka cepet habis yang sebelah kanan. Seperti apa cara mengatasinya, kita nanti simak sama-sama ya Lur, biar pada mengerti atau pada tahu. Saya bukan bermaksud untuk menggurui ya Lur, ini hanya berbagi pengalaman, siapa tahu ada kawan-kawan yang lagi membutuhkannya. Simak sampai selesai biar tidak salah paham cara pengerjaannya ya Lur. Nah Lur, sebelum lanjut ke bagaimana cara memperbaikinya, saya seperti biasa mau mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe di Bengkel A7 Channel. Terima kasih banyak atas dukungannya ya Lur. Dan yang baru menyimak atau menemukan video ini, mohon dukungannya juga dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan bunyikan notifikasinya biar selalu update tentang tutorial atau informasi tentang otomotif di Bengkel A7 Channel. Oke Lur, kita sekarang mulai cara mengetahuinya seperti apa penyebab kampas rem itu atau brake pad itu selalu habis di salah satu atau sebelah kiri atau sebelah kanan. Mana yang cepat habis berarti itu ada kendala ya pada master remnya Lur. Ini penyebabnya biasanya boot remnya itu, boot sehernya itu sudah sobek dan kotoran sama air jadi berkarat di bagian seher remnya. Jadi ini berkarat dan tidak main ya, saat diinjak rem dia tidak neken keluar ataupun dia balik lagi. Harusnya ini saat diinjak rem dia neken keluar dan saat dilepas rem dia balik lagi ya Lur. Nah kalau ini jadi neken terus, jadi si brake pad atau kampas rem itu cepat habis ya Lur. Nah biasanya saat mau penggantian brake pad atau kampas rem itu kita press ya Lur untuk memasukkan sehernya atau piston kaliper remnya. Saat dimasukkan ini sangat keras sekali ya Lur. Ini keras sekali karena si kaliper remnya atau seher remnya itu tidak mau masuk ke dalam karena pada hasilnya itu nyangkut, ada kotoran seperti berkarat gitu ya Lur. Oke, untuk mengeluarkan sehernya kita harus nyalakan dulu mesinnya dan kita injak-injak remnya, tapi jangan sampai keluar pada sehernya karena nanti minyak rem akan habis ya. Oke, pastikan sebelum dinyalakan pastikan dalam posisi netral ya. Nah, kita kocok sampai sehernya itu keluar ya Lur. Kira udah cukup, matikan mesinnya Lur. Nah jadi ketahuan ya Lur, ini sangat kotor sekali, banyak karat ya. Jadi ini saat pas diinjak rem, dia saat tidak diinjak rem dia tidak balik lagi karena kotor. Oke, selanjutnya biar minyak remnya tidak banyak yang keluar, ini selang bagian remnya, selang fleksibelnya dijepit pakai tang jepit ya Lur. Lalu buka baut
14 di belakang. Ini buat selang remnya. Hati-hati, itu ring tembaganya jangan sampai hilang ya lur, karena kalau tidak ada rem tembaganya nantinya bocor. Seher remnya seperti ini lur, jadi dia berkarat, jadi saat diinjak rem ada keluar, cuman dia tidak mau balik lagi karena kehalang ini karat. Coba kita ini untuk memperbaikinya atau mengatasi perbaikan ininya, ini kita harus di amplas menggunakan amplas 1000 ataupun 1500 ya. Yang penting jangan terlalu kasar, karena kalau terlalu kasar nanti bakal cacat di sininya lur. Kalau ini masih bisa dipakai kita pakai lagi, tapi kalau sudah tidak memungkinkan untuk dipasang kita ganti ya lur. Dan yang paling penting nanti kita harus membersihkan ini dengan sebersih-bersihnya, karena nanti biar tidak susah memasangkan sealnya sama bootnya, karena kalau bootnya itu kalau bersihnya kurang bersih, maksudnya dia akan susah masang boot remnya ya lur. Oke, kita sekarang cuci dulu sampai bersih, nanti kita bahas lagi biar mudah pemasangannya lur. Nah oke lur, kita sudah bersihkan bagian ininya ya, sudah bersih buat dudukan boot remnya sama silnya ya lur. Dan kita sudah coba bersihkan, cuman ini berkarat lur, udah kemakan. Dan ini kita sehernya sudah bersihkan, tetapi sudah tidak layak untuk dipakai lagi karena ini sudah cacat ya lur. Jadi nanti kalau cacat seperti ini akan tetap macet ya. Dan minyak rem bakal bocor dari sini ya lur. Jadi kita ganti ini menggunakan merek Birken ya lur. Kita ganti, kalau bagus masih bagus seperti ini lur. Jadi ini permukaannya rata. Oke, kita sealnya menggunakan dari Siken ya lur. Untuk memasangkan, kita pasangkan dulu karet sealnya. Terus pasangkan juga ini bootnya. Yang paling sulit itu buat masang ini ya, boot. Ini harus benar-benar masang dulu lur. Oke lur, setelah masuk semuanya kita pasangkan sehernya, cuman agak sulit lur, harusnya ini berdua sih. Apa sayangku, tong dipegang itu kan kamera, tong dipegang. Nah, sudah masuk seperti ini lur. Jadi tinggal didorong, dilurusin ya lur.
Nah, jadi seperti ini lur kalau pas masuk ya. Oke, kita sekarang tinggal pasangin ya lur. Ini hati-hati jangan sampai tidak terpasang buat ring tembaganya ya lur. Oke, sudah kencang semuanya, baut selang rem dan baut kaliper bawah sudah kencang. Terus biar nanti tidak terlalu sering buang angin palsu, jadi sebelum dinyalakan ini dibuka ya lur. Ini buat pembuangan minyak rem atau buat bleeding angin palsu, kita longgarin lur. Nah, kan masih ada nih, kadang-kadang ada kadang tidak, itu berarti masih ada angin palsu. Jadi ini dibiarkan saja sampai nanti keluarnya tidak putus-putus ya lur. Berarti kalau sudah tidak putus-putus itu berarti angin palsu sudah tidak ada ya lur. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak ada angin palsu, keluarnya keluar terus, jadi tidak putus ya lur, minyak remnya keluarnya. Ini berarti sudah tidak ada angin palsu, jadi tinggal dikencangkan lagi lur. Bila kurang maksimal remnya nanti di bleeding sambil dinyalakan mesinnya lur. Jadi caranya seperti itu ya lur, jangan dilewatkan, biar paham atau biar nanti saat mengerjakan di rumah jadi tidak salah ya lur. Oke, sekian dulu dari Bengkel 7 Channel, semoga penjelasan ini bisa dapat dimengerti oleh kawan-kawan. Jangan lupa dukungannya buat Bengkel 7 Channel dengan cara like, komen di kolom komentar ya lur kalau ada yang mau ditanyakan, atau saya nanti dimasukkan nomor WA biar kalau ada yang mau dipertanyakan tinggal di WA aja ya lur. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bunyikan notifikasinya biar selalu update dari Bengkel 7 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain ya lur, di permasalahan yang lain ya lur.